Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لحضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سادة نبي جميع أهل بيت جميع ذرية جميع أصحاب خلفاء الأربعة سيدنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحكم الشيخ أحمد ابن عطاء الله السكندري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركاتهم. لهم الفاتحة. الحمد لله. إياك Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di Mutiara Hikmah selanjutnya dari Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Al-kaunu kulluhu dhulmatun. Al-kaunu adapun alam raya ini, jagat raya ini, kulluhu kesemuanya, jagat raya yang kita lihat ini, kesemuanya, keseluruhannya, dhulmatun merupakan kegelapan. Jadi awal yang kita lihat ini adalah kegelapan. Alam yang kita lihat, alam yang kita saksikan, kita hidup di dalam alam, di dalamnya alam ini merupakan kegelapan. Dhulmatun, gelap, petang. Wa innama anarahu dhuhurul haqqi fihi. Dan sesungguhnya anarahu, alam ini berisi cahaya. Yang menerangi alam ini adalah dhuhurul haqqi fihi, yaitu adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai semuanya. Jadi kula pun panjenengan Kak Dinto hidup di dunia ini sebenarnya diterangi oleh Allah. Alam ini gelap pada awalnya dan tidak berfungsi apa-apa kecuali penerang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kegelapan. Makanya kalau kita mencari dunia berarti kita mencari kegelapan. Tidak mencari cahaya. Karena cahaya di balik kegelapan ini adalah Allah. Al-Quran menyebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Jadi Allah sendiri yang memberikan cahaya langit dan bumi. Ini semua kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita ingat, bahwa alam seluruhnya ini adalah kegelapan. Tak berarti tanpa cahaya. Kalau dalam teorinya Ibnu Arabi, alam ini emanasi wujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pancaran dari cahaya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dunia ini kegelap, tak berarti tanpa cahaya. Oleh karena itulah kula panjenengan ketika kita sekedar hidup tanpa Allah, tanpa dekat dengan Allah, tak kenal ke Gusti Allah, tak ibadah ke Gusti Allah, maka hidup kita adalah gelap, tak bercahaya. Oleh karena itulah pesan berharga dari Ibnu Atha'illah mengajarkan kepada kita untuk memantapkan hati kita bahwa alam ini adalah berisi kegelapan tanpa cahaya Allah. Dan Allah lah yang memberikan cahaya di dalam kegelapan ini. Faman ro'a dan barang siapa ro'a melihat al-kauna, alam ini yang penuh dengan
cahaya Allah, karena sudah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang awalnya alam ini gelap, barang siapa yang melihat alam ini walam yashhadhu fihi, dan tidak melihat kebesaran Allah di dalamnya. Ambian ngabes alam, ngabes langit, ngabes bumi, alako, ngakan. Ngakan ini bagian dari fenomena alam. Alako, andik motor, andik mobil, sepeda motor, semuanya. Panjenengan andik sepeda, andik uang, kakapi bisa kalampi nikah. Ini fenomena alam. Kita bisa bekerja, punya sawah pun macam, buah-buahan pun macam, bergerak setiap hari. Fenomena alam. Nah, di tengah kuluban panjenengan bergerak merupakan fenomena alam, tidak menemukan hakikat yang sebenarnya, kebesaran Allah, tak menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yashhadhu fihi, tidak menyaksikan kebesaran Allah di dalam apa yang kita temukan dan itunya nikah, au indahu, atau pada saat proses alam nikah berlangsung, ya, proses apa yang kita lakukan, proses alam berlangsung, au qablahu, atau kita tidak berpikir dan tidak menemukan sebelum alam ini dicipta, siapa pencipta alam. Nah, tak pernah berpikir. Au ba'dahu, atau setelah alam ini dicipta, mau ngapain engkau ya? Alam ini dicipta untuk apa? Nah, tidak pernah memikirkan itu. Kulubun panjenengan faqad a'wazahu wujudul anwar, maka orang yang seperti itu yaitu telah atau benar-benar dikacaukan oleh silaunya cahaya itu. Jadi kulubun panjenengan nikah, ketika nang etunya tidak menemukan kebesaran Allah, hati kita hampa, berarti kulubun panjenengan disilaukan epasolak dengan cahaya dunia. Yang awalnya dunia ini tak bercahaya ketika Allah tidak memberikan cahaya di dalamnya. Napa maksudnya para tentretan suketin kaulah amun jeki? Maksudnya adalah ketika kita hidup nang etunya nikah, tidak menemukan kebesaran Allah, tak tambah semak ke Gusti Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tertipu oleh permainan cahaya-cahaya nang etunya. Contoh sederhananya, dunia ini ibarat banyak gelas. Meningkat gelas itu banyak macamnya, kan banyak model-model gelas. Setengah model mawar, satunya model nikah. Empian kita hidup di dalamnya, berebut gelas yang banyak warnanya. Bodoh si biru, bodoh si kuning, mak fokus. Akhirnya karena berebut indahnya, napanya mana gelas itu, kita lupa. Hakikat kita sebenarnya tidak berebut itu, tapi hakikat kita mau berebut di dalam isinya gelas, yaitu air. Sehingga apa? Repuk-repuk bele, sehingga mana gelas hakikat tidak engkau temukan, tak bisa nginom air. Air inilah hakikat cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terjadi. Banyak manusia Arab putunya alako pak lekor jem, tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Posang odikna, tak bahagia nyenyak tidurnya, karena etaki otang benar, karena mereka sibuk dengan pernak-pernik dunia ini. Yang ini sebenarnya isinya adalah kegelapan tanpa cahaya Allah. Ini yang terjadi nih kan. Ini ketemu Ibnu Athaillah sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi pada kehidupan makin? Orang hidup asik, belanja di mall, ya, tidak menemukan. Kenapa dia bisa belanja? Uang itu dari siapa? Bukan dari dirinya. Uang kiri rezeki dari Allah yang diberikan untuknya. Amanah bagi dirinya untuk juga berbagi. Jangan lupa rezeki kini kadikna Gusti Allah.
La nas'aluka rizqa, kata Allah, aku tak minta rizki padamu wahai hambaku. Nahnu narzukuk, namun sebaliknya aku yang memberi rizki padamu. Lebih aku tuh enak. Kadang banyak orang kesehatannya tak yang ku ibadah malah. Ya, malah banyak dipakai untuk maksiat, dan ini terjadi. Banyak orang sesehatan yang ku ibadah, yang ku maksiat, yang ku nipu orang, yang ku merusak tatanan dan sebagainya, mencederai tatanan yang sebagainya. Ini berarti dia masih kena silaunya cahaya, solat. Nah, solat. Oleh karena itulah hakikat yang sebenarnya adalah ridho ilahi. Ini yang kita cari. Oleh karena itulah sederhananya pernyataan dari Ibnu Athaillah adalah marilah cari ridho Allah. Itulah isi dunia. Ya. Gelas-gelas ibarat kini ke wadah. Cek nyari bedena, si paling penting ese. Tidak tekak bedena biasa. Cangker selambok dari esen cangkir tapi isa bedena cangkir tapi isinya air zam-zam asli dari Mekah, enom kerika. Tina tekak geleso yang bagus terbuat dari emas, esen air pacaren ceeno sakit tabun ya air pacaren. Mun kuna lebih milih gelas eseng keruah tapi isinya air zam-zam. Itu yang harus kita cari. Air zam-zam inilah yang harus kita cari. Cek sibuk dengan warna gelas. Nah, makin kan tidak warna gelas dunia. Oh, soal kapi. Sebenarnya kita hidup bukan untuk mencari dunia, tapi untuk mencari siapa yang menciptakan dunia. Ridhonya Allah yang kita cari. Lenika. Makanya kalau kita tidak memahami tujuan kulaban panjenengan audit, sibuk mencari pernak-pernik kenika mas. Karena sibuk kenteng tokal, kenteng gelak ibarat gelak repuan belas gelesa aing nompa. Karena aing nompa tak cari, tak tercapai maksudnya. Hendak meminum air, tapi karena sibuk memikirkan warna-warni gelas-gelas akhirnya bela pas tak minum air. Pakun pelkak. Nah, itulah pelkak yang dimaksud ini kesengsaraan. Jadi kulawan panjenengan ketika di dunia ini sibuk berebut dunia, sengsara dekik kelak di akhirat. Karena tak oleh apa itunya. Tidak mati buru abok kasta. Itunya berak aku mainan terus. Makanya ibarat kelak kenika. Dunia ini memang panggung sandiwara. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Panggung sandiwara. Banyak permainan begitunya. Makanya jangan kulawan panjenengan terlena oleh kehidupan dunia. Nah, ini menurut kulenika pesan berharga dari Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa selama ini kulawan panjenengan kadang gandrung terhadap warna, pernak-pernik lupa dekat hakikat isi yang sebenarnya. Abok sibuk sampai atoka tentang ke makanan, makajer, malauk, madoje. Apa mau berebut matemu? Karena berebut nafsu, karena berebut syahwat. Kulawan panjenengan sehingga bermaksiat macam-macam karena hanya untuk merebutkan sesuatu yang remeh-temeh. Pernak-pernik kan tidak remeh-temeh. Sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, ridho ilahi tidak pernah kita rebut. Padahal kini kata cuana. Oleh karena itulah penting maloros niat. Ilahi anta maksudi. Ya Allah anta maksud. Engkau yang aku tuju. Kini kasabok yake. Adunan saya tujuan tina. Tadi cahaya yang aku tuju. Bukan silaunya cahaya. Bukan kegelapan gelap. Benih gelap segelap tapi cahaya. Allah yang aku cari. Allah yang aku tuju. Oke. Lendika. Waridhaka matlubi gelap.
ridhamu yang aku cari, ridhamu yang aku inginkan ya Allah, bukan yang lain. Jadi kamu, jadi silakan kula panjenengan berlomba-lomba, tapi jangan lupa kita sebenarnya mencari hakikat yang sama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, pekerjaannya boleh berbeda-beda, caranya boleh berbeda-beda, tapi jangan kita tertipu oleh penampilan, jangan kita tertipu oleh wadah. Kita mencari hakikat yang sama, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan singkat dari Ibnu Athaillah. Carilah isi, jangan mencari warna gelas, tapi carilah isi yang berupa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sibuk memikirkan pernak-pernik dunia yang membuat kita silau, lupa terhadap isi yang sebenarnya, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga odik kita kelak tak ipa gelapa surah Allah, tak ipa silawa surah Allah, ipa cahaya, ngoleh hakikat cahaya ridho Allah. Selamat menitunya, kong kelak kita mendapat, yaitu hakikat yang sebenarnya di surga, berjumpa dengan cahaya yang sebenarnya. Akong pun Kanjeng Nabi bisa melihat hakikat Allah yang sesungguhnya, na iswarkana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq.